menjawab soal pretest ya. Diambil dulu nih kertasnya, ya, diambil kertasnya satu lembar, terus hanya diisi jawabannya saja ya. Ada 4 soal. Yang pertama itu bagian dalam ginjal itu disebut dengan apa? Ya. Kemudian yang kedua bagian luar ginjal ya. Jadi bagian luar ginjal, maksudnya lapisan luar ginjal itu disebut dengan apa? Kemudian apakah bagian ginjal yang membentuk urin ya? Jadi bagian ginjal yang membentuk urin itu apa? Disebut dengan apa? Kemudian yang nomor 4 itu sebutkan bagian-bagian dari nefron ya. Satu nefron dia terdiri dari apa aja ya. Udah deh. Jangan lupa nanti dituliskan nama dan NPM ya. Udah selesai ya kan? Siap, oke kita coba ya. Ya satu orang deh, Niko, jawab deh. Yang nomor 1 bagian dalam dari ginjal itu disebut dengan apa deh, Niko? Medula. Oke, keren ya. Terus yang nomor 2 si Felicia ya, Felicia Carolina ya. Silakan deh. Yang nomor 2 bagian luar ginjal itu disebut dengan apa? Cortex. Oke, benar ya. Sepertinya udah paham semua ini ya. Kemudian bagian ginjal yang membentuk urin. Ya, silakan nih sampai bisa jawab nih. Gabriel nih. Apa nih? Nomor 3. Bagian terkecil dari ginjal yang membentuk urin. Apa? Disebut dengan apa? Oh, nefron. Oke, benar ya. Kemudian sebutkan bagian-bagian nefron. Apa nih? Aku coba nih. Pita. Ya, silakan nih. Pita, bagian dari nefron. Ductus collectivus. Oke ya. Jadi rata-rata sudah hampir benar menjawabnya. Ya, kita masuk aja langsung ya ke kuliah kita hari ini. Jadi sistem urinaria ya. Anatomi dari sistem urinaria itu terdiri dari 4 ya. 4 bagian utama. Yang pertama itu adalah ginjal ya. Kita tahu di sini ginjal ada 2 ya, kanan dan kiri. Kemudian ureter. Dari ureter dia turun ke bawah itu masuknya ke vesika urinaria ya. Kemudian dari vesika urinaria ke uretra. Nah, yang pertama itu ginjal. Nah, kita lihat di sini gambarannya. Ginjal itu letaknya itu adalah retroperitoneal ya. Retroperitoneal pada dinding abdomen ya. Yaitu dia di bagian posterior ya. Bagian posterior itu bagian belakang. Satu pada setiap sisi kolumna vertebralis ya, setinggi vertebra torakal 12 sampai dengan lumbal 3. Jadi dia bagian atasnya itu dia di torakal yang ke-12 ya. Yang bawahnya itu lumbal 3. Kemudian otot pelindung ginjal itu ada otot yang di sekitaran abdomen ya. Yaitu ada otot transversus abdominis, kemudian quadratus lumborum dan psoas major. Nah, kalau ginjal kanan ini dikelilingi oleh hepan, kolon dan duodenum. Sedangkan ginjal kiri dikelilingi oleh iek, lambung, pankreas, jejunum dan juga kolon. Nah, pada orang dewasa itu panjang ginjal sekitar 12 sampai dengan 13 cm, lebarnya adalah 6 cm dan tebalnya 2,5 cm. Beratnya itu lebih kurang 150 gram. Nah, bentuk ginjal itu jadi bagian dalamnya itu disebut dengan medula.
medula, ya, bentuknya seperti piramid. Jumlahnya itu 18 sampai 16 buah. Dia mempunyai basis di sepanjang ginjal, sedangkan apexnya menghadap ke sinus renalis, ya. Nah, jadi maksudnya itu apex, ya. Apexnya itu yang ini, ya. Apexnya itu yang ini. Kemudian basisnya itu yang ini, ya. Apexnya itu dia menghadap ke sinus renalis, ke sini, ya. Nah, bagian medula ini dia mengandung bagian tubulus yang lurus, kemudian axsa Henle, vasa recta, dan ductus colligens yang terminal. Nah, nanti kita lihat yang di slide selanjutnya ada tentang nephron, nanti mungkin lebih jelas gambarnya di sana, ya. Jadi kira-kira kalian bayangkan aja kalau ginjal itu dia terdiri dari dua lapis yang utama, ya, yaitu yang cortex dan yang medula. Yang medula itu yang bentuknya seperti piramid itu. Nah, kemudian dia ada yang percabangannya ini itu disebut dengan calyx minor, ya. Nah, yang kecil ini itu disebut dengan calyx minor. Kemudian yang besarnya, ya, yang besarnya itu dia disebut dengan calyx major. Ya. Jadi dia cabangnya, dia itu bercabang seperti itu, ada calyx minor, kemudian calyx major, dan turun ke bawah sini, ya, ke bawah ini disebut dengan pelvis renalis, ya. Udah paham, ya? Jadi yang ini tuh disebut dengan pelvis renalis. Nah, kalau dia terus lagi ke bawah sini itu yang disebut dengan ureter, ya. Jadi kalau ureter itu kan perpanjangan daripada si pelvis renalis, ya. Nah, kemudian kalau bagian luar, ya, bagian luar atau eksternalnya itu disebut dengan cortex, ya. Jadi substansia cortex ini berwarna coklat merah. Kemudian konsistensinya itu lunak dan bergranula. Substansia ini dapat tepat di bawah tunika fibrosa, melengkung di sepanjang basis piramid yang berdekatan dengan garis sinus renalis. Dan bagian dalam di antara piramid itu dinamakan columna renalis, ya, mengandung glomerulus, tubulus proximal dan distal yang berkelok-kelok dan juga ductus colligens. Jadi maksudnya ini, ya. Jadi di antara si medula ini tadi, di antara piramid kan ini ada kayak ruangan seperti ini, ya. Ada, ya, kelihatannya ini ruangannya ini. Nah, ini yang disebut dengan columna renalis, ya. Jadi kalau ini dia medulanya berbentuk seperti piramid, ya. Ruangan di antaranya ini disebut dengan columna, ya, columna. Jadi kalau satu lobus renalis itu dia yang inilah potongannya ini, ya. Potongannya ini disebut dengan lobus renal. Jadi lobus renal itu terdiri dari bagian cortex dan juga piramid renalis, ya. Bagian piramid renalis. Nah, jaringan ikan pembungkus ginjal itu ada fascia renal, ya. Yang pembungkus terluar disebut dengan fascia renal. Kemudian ada lemak perirenal, yaitu jaringan adipose yang terbungkus dengan fascia ginjal. Kemudian kapsula fibrosa, ya. Jadi membran halus transparan yang langsung membungkus ginjal dan dapat dilepas dengan mudah. Jadi pelapis ginjal itu dia ada 3, ya. Fascia renalis, lemak perirenal, dan juga kapsula fibrosa, ya. Nah, jadi kira-kira kalau di dalam rongga abdomen tuh ginjal kita seperti ini. Kira-kira. Jadi kalau ini diafragma, ya. Nah, itu dia di bawahnya nih, kayak ini, ya. Yang ini tuh adalah rem dextra, ya, ginjal kanan. Yang ini dia adalah ginjal kiri. Kalau di atas ginjal itu glandula suprarenalis, ya, glandula suprarenalis. Ada 2 juga, ya, glandula suprarenalis kanan dan juga kiri, ya. Nah, jadi tadi letaknya itu di mana, ya? Letaknya di tentang apa? Vertebra apa? Vertebra berapa?
Toracalis 12 sampai 24. Oke ya. Nah, ini dia gambaran yang lebih jelasnya ya. Kita lihat di sini, yang ini dia piramida renalis ya. Nah, kalau yang di luar piramida renalis ini disebut dengan apa tadi? Kolumna renalis ya, ruangannya. Korteks itu dia yang ini ya. Korteks itu yang ini yang di luarnya. Kemudian yang ada piramidnya ini dia disebut dengan medula ya. Kemudian yang ini ya, ini disebut dengan calyx minor ya. Ini calyx minor, kemudian ini yang besarnya disebut dengan calyx mayor ya. Kemudian terus dari calyx mayor ini yang disebut dengan pelvis renalis ya. Pelvis renalis di bawahnya itu dia turun menjadi ureter ya. Paham ya? Oke, jadi ini kalau kita lihat ya, pandangan posterolateral dari belakang dan dari samping ya, posterolateral. Jadi kita lihat di sini ini ginjal ya. Jadi dia dilindungi sama otot, ada latissimus dorsi ya, kemudian musculus erector spina, kemudian musculus quadratus lumborum ya. Musculus quadratus lumborum itu yang dia mengajar. Seperti ini. Kemudian ada musculus obliquus externus. Nah, jadi tadi ada juga tadi yang di tes soalnya yang membentuk urin ya, disebut dengan nefron ya. Jadi nefron itu dia, nah dikatakan nefron itu kalau ini ginjal ini kita iris seperti ini ya, irisan kotak, kemudian kita pindahkan ke sini ya, kita pindahkan ke sini. Nah, ini yang disebut dengan satu nefron ya, satu nefron. Jadi tiap tubulis ginjal dan glomerulus ini membentuk satu kesatuan ya, satu kesatuan yang disebut dengan nefron. Ukuran ginjal itu terutama ditentukan oleh jumlah nefronnya. Jadi kalau makin banyak nefronnya, tentu ginjalnya akan semakin besar. Lebih kurang satu ginjal itu terdiri dari 1,3 juta nefron ya. Dan setiap nefron itu bisa membentuk urin sendiri. Jadi satu nefron itu dia mewakili ya, mewakili fungsi dari ginjal untuk membentuk urin ya. Nah, jadi kalau nefron ini dia terdiri bagian-bagiannya apa aja? Yang pertama itu adalah si glomerulus ya. Glomerulus. Nah, kalau kalian lihat ini dia ada pintalan ya, seperti kayak pemintal gitu bergulung pembuluh darah. Nah, itu yang disebut dengan glomerulus ya. Kemudian dari glomerulus dia disebut dengan tubulus proximal. Dari tubulus proximal dia turun ke bawah. Nah, ini yang turun ke bawah ini disebut dengan lengkung Henle ya, atau aksa Henle ya. Kemudian naik ke atas ya, naik ke atas itu dia menjadi tubulus contortus distal ya. Dari tubulus contortus distal baru ada yang namanya tubulus collectivus ya. Jadi dia satu nefron itu dia terdiri dari apa aja? Apa aja nih? Glomerulus, kemudian tubulus contortus proximal, aksa Henle, kemudian tubulus contortus distal, baru satu lagi. Iya, tubulus collectivus. Ya. Jadi kalau kalian lihat di sini kan dia penampaknya irisannya seperti ini, ya. Irisannya seperti ini itu dia sebenarnya dia tidak hanya posisinya itu tidak hanya di bagian medula ya, ya kan? Ini kan ada yang ikut sebagian korteks, ya kan? Ikut sebagian korteks. Jadi makanya disebutkan di sini si glomerulus ya, si glomerulus itu dia letaknya itu adalah di bagian korteks ya, letaknya di bagian korteks ginjal. Di glomerulus yang ini ya. Jadi darah dari arteri aorta ya, aorta abdominalis kan dia itu masuk ke ginjal ya, masuk ke ginjal dia melalui arteri renalis ya. Jadi dari arteri renalis itu ya, nah ini dia ada bercabang dua ya, ada yang namanya afferent arteriole dan efferent arteriole.
arteriol. Nah ini dia masuk ke dalam glomerulus, ya, masuk dulu dia ke dalam glomerulus. Jadi setiap nephron ini pada ginjal berawal dari berkas kapiler yang disebut dengan glomerulus. Letaknya itu adalah di dalam korteks, ya, di dalam korteks. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, nah ini kan dia seperti ini ya. Kalau kalian lihat irisannya ini ikut dia ke bagian korteks yang teriris, kan. Nah, di bagian korteksnya ini lah dia tempatnya si glomerulus, ya. Jadi glomerulus itu dia berasal dari bagian korteks ginjal, ya. Nah, bagian terluar dari ginjal, tekanan darah itu akan mendorong sekitar 120 ml plasma darah melalui dinding kapiler glomerulus dalam setiap menitnya, ya. Jadi plasma yang tersaring masuk ke dalam tubulus, sel-sel darah dan protein yang besar. Dalam plasma itu dia itu nggak ikut kan, glomerulus itu macam kayak saringan, ya, saringan. Jadi yang besar-besar itu dia tidak ikut jatuh dia ke bagian tubulus, dia akan tinggal di situ, yaitu si protein dan juga plasma yang besar-besar. Tapi kalau dia terjadi kebocoran, katanya kan kebocoran pada glomerulus, misalnya pada kasus apa, sindroma nefrotik ataupun pada kasus CKD, ya kan, CKD. Nah itu dia glomerulusnya itu saringannya itu bocor. Akibatnya dia proteinnya keluar, ya, keluar. Jadi dia tidak ikut tersaring. Nah itu kalau dia dari klinisnya, ya. Seperti itu ya. Jadi tadi fungsi glomerulus adalah untuk menyaring, ya, menyaring yang protein dan juga komponen yang besar-besar. Nah, kemudian dari glomerulus, ya, selanjutnya masuk ke dalam tubulus compactus proximal, ya. Nah ini ya. Ini kan dari glomerulus, ya. Dari glomerulus dia masuk ke dalam tubulus compactus proximal. Jadi tubulus compactus proximal itu ini, ya, dari sini. Nah ini dia berbentuk seperti koin longgar. Koin itu kayak anyaman, ya, kayak anyaman yang longgar. Dia berfungsi untuk menerima cairan yang telah disaring oleh glomerulus, ya, melalui kapsula Bowman. Jadi penyaringnya di dalam glomerulus itu disebut dengan kapsula Bowman, ya. Sebagian besar dari filter glomerulus nanti diserap kembali ke dalam aliran darah melalui kapiler-kapiler sekitar tubulus compactus proximal, ya. Jadi di tubulus compactus proximal itu juga masih terjadi penyaringan, ya, penyaringan. Jadi yang lebih halus-halusnya itu dia disaringnya di tubulus compactus proximal. Panjangnya itu lebih kurang 15 mm dan diameternya 55 mikrometer, ya. Nah kemudian dari tubulus compactus proximal dia turun ke aksa Henle, ya. Jadi tadi ini dari glomerulus dia masuk ke tubulus compactus proximal ini, ya. Nah ini tuh kalau kalian lihat ada garis, ya, ada garis di sini. Ini yang memisahkan antara korteks dengan medula, ya, medula. Jadi yang bagian glomerulus dan tubulus compactus proximal itu dia beradanya di bagian korteks, ya. Kalau kalian lihat dia di korteksnya. Yang masuk ke dalam medula itu adalah aksa Henle, ya. Jadi si aksa Henle dia itu letaknya di medulanya. Jadi kalau lebih kurang ini satu piramid, ya, piramida renalis diiris terus dibesarkan seperti ini, gambarannya itu jadinya seperti ini, ya. Jadi nanti dari aksa Henle ini, lengkung Henle, dia naik ke tubulus compactus distal. Jadi yang distal itu dia udah naik lagi, udah keluar lagi, dia udah di bagian korteks, ya, dari bagian korteks. Kemudian dari tubulus compactus distal dia itu masuk ke kolektif tubulus, ya, tubulus collecting, ya. Nah itu dia letaknya sudah diturun lagi ke bagian medula, ya. Nah kalau yang aksa Henle itu berbentuk seperti pencetit rambut yang merupakan bagian dari nephron ginjal, di mana tubulus menurun ke dalam medula, bagian dalam ginjal, dan kemudian naik kembali ke bagian compactus dan membentuk aksa. Aksa itu dia cekungan, ya, cekungan atau lengkungan, itu yang disebut dengan aksa. Jadi total panjang aksa Henle itu 2 sampai dengan 14 mm. Nah kemudian ada yang disebut dengan tubulus compactus distal, ya. Ini kembali lagi ini gambarnya lebih
Jadi dia tuh bukan kayak seperti pipa gitu, cuma hanya menyalurkan, tapi dia harus ada gerakan dulu baru dia bisa turun urinnya ke kandung kemih, ya. Nah kemudian kalau ureter itu dia dibagi menjadi tiga, ya. Ureter pars abdominalis dan ureter pars pelvica, ya. Jadi kalau yang secara radiologi dia dibagi tiga, ya, ureter sepertiga proksimal, sepertiga medial, dan sepertiga distal. Kalau ureter pada wanita berjalan pada bagian dorsal ovarium, ya, yaitu dari ligamentum karinal 1 sampai 2 cm lateral cervix uteri dan ventral dari batas lateral vagina. Sedangkan pada pria itu berjalan ventral dari cranial vesicula seminalis, ya, dan lateral dari turbus deferens. Nah dari ureter dia masuk ke kandung kemih, ya. Jadi lokasinya itu adalah di belakang sifisis pubis di depan rektum, di depan rektum. Organ ini terletak agak di bawah uterus, ya. Kalau pada wanita dia terletak di bawah uterus, di depan vagina, ya. Ukuran organnya itu sebesar kaca kenari dan terletak di pelvis itu saat kosong. Jadi kalau dia berisi dia keluar dari pelvis. Nah struktur kandung kemih itu ditopang dalam lubang pelvis, ya, dengan lipatan peritoneum dan kondensasi fascia. Jadi kandung kemih itu ada 4 lapisan, yaitu selosa, detrusor, submucosa, dan juga mucosa. Nah ini dia gambarannya, ya, kandung kemih. Tidak banyak ya di sini yang mau dipelajari. Jadi kira-kira gambarannya seperti ini. Nah ini tadi letaknya, ya, disebutkan dia dekat dengan uterus ini, ya, sehingga pada saat kalau dia wanita hamil, ya, wanita hamil ini dia uterusnya membesar, ya, otomatis dia akan menekan kandung kemih yang ada di bawahnya, ya, sehingga keluhannya apa, ya, pada wanita hamil dia jadi sering-sering buang air kecil seperti itu karena dia ditekan sama uterusnya yang sudah membesar, ya. Nah kemudian uretra, ya. Kalau uretra dia pada laki-laki tentunya lebih panjang daripada perempuan. Laki-laki itu dia panjangnya 20 cm dan pada perempuan 3,75 cm, ya. Nah ini pada laki-laki, ya. Pada laki-laki itu dia kita lihat di sini ada prostat, ya. Jadi prostat itu dia di sini. Nah ini. Ya. Sehingga dia itu kalau membesar, ya, pada BPH, ya, bilateral prostat hipertrofi, kalau dia membesar itu dia akan menekan si ureter, ya. Akibatnya apa? Akibatnya dia buang air kecilnya itu tersendat-sendat, ya kan, tersendat, buang air kecilnya tidak puas, ya. Seperti itu gejala dari BPH. Nah kemudian vaskularisasi ginjal, ya, aliran darah ginjal ini berasal dari arteri renalis, ya. Jadi arteri renalis itu merupakan cabang dari aorta abdominalis, ya. Dari aorta abdominalis bercabang menjadi arteri renalis, ya. Itu dia nanti yang masuk ke si glomerulus, ya. Nah ini dia, kalau kalian lihat, ya, ini yang disebut dengan aorta, ya, aorta abdominalis yang besar, ya. Kalau ini dia vena cava inferior, ya. Nah ini dia aorta abdominalis, dia bercabang menjadi arteri renalis. Nah, ini, ya, ini arteri renalis sinistra, yang ini arteri renalis dextra, ya. Nah ini kalau dia buang venanya kira-kira seperti ini, ya. Jadi yang memperdarahi si ginjal ini disebut dengan arteri renalis, ya. Arteri renalis. Nah ini dia. Jadi ini arteri renalis. Oh ini dia gambarnya lebih kelihatan, ya. Nah ini dia bercabang, pembuluh darahnya dia masuk ke glomerulus, ya. Masuk ke glomerulus, kemudian di sini terjadi proses filtrasi, ya, oleh kapsul abdomen, kemudian masuk ke tubulus contortus yang proksimal, kemudian turun ke bawah ini ke ansa Henle, baru dia ke tubulus contortus distal,
Ductus collecticus ya, atau collecting duct ya. Nah, itu dia untuk anatomi daripada ginjal dan saluran kemih. Coba dulu ya, saya harus mengetahui apakah kalian memang sudah memahami penjelasan saya ya. Coba dulu si Leticia ya, seperti Jessica ya. Nah, coba jelasin nih tentang nefron tadi. Paham ya? Oke, ada lagi nih yang mau ditanyakan kira-kira nih dari penjelasan saya hari ini? Udah paham semua ya? Nah, oke, tadi kan saya sudah memberikan tugas ya untuk kita kerjakan ya, jadi saya memberikan waktu selama 10 menit ya untuk mengerjakan tugasnya, kemudian nanti dikumpulkan melalui counting ya, melalui counting. Oke, berarti tadi untuk yang ini nah, tadi bagian-bagian nefron, tadi saya pengen jawab bagian-bagian nefron. Pita ya, pita. Oke, bisa dijelaskan ulang nih bagian-bagian nefron tadi masih kurang tepat tadi. Apa aja bagian-bagian nefron tadi nih? Tubulus apa? Tubulus, contortus. Kemudian collecting duct ya. Oke ya.